Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini di tanggal 21 Ahad kita melakukan pembelajaran khusus santri PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Di sini kita mengajarkan untuk cara-cara merawat cabai dari mulai usia penanaman sampai akhir panen nanti. Dan di sini kebetulan cabai kita ini usia genetatif umur 7 hari. Masa-masanya perawatan ekstra karena di sini salah satunya juga faktor cuacanya sangat ekstrim. Pagi hujan, nanti jam 10 panas, sorenya hujan, malamnya terang gitu, seperti itu. Jadi cuaca sangat ekstrim sehingga menimbulkan banyak faktor-faktor kendala di lapangan seperti busuk batang, layu, dan banyaknya serangan penyakit. Di sini kita mengantisipasi karena masa-masa perawatan di usia 7 hari kita melakukan pembenahan tanah dan mengobati gejala stresnya pertumbuhan. Di sini pertumbuhan banyak yang stres karena emang faktor cuaca yang tidak stabil. Karena faktor cuaca yang sangat ekstrim sehingga tanaman kurang begitu maksimal, sehingga kita akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita harus dilakukan. Kita memakai kalium vita untuk pengocoran pertama karena untuk menetralkan pH, untuk menetralkan fertilizer, dan salah satunya balance natural. Jadi natural ini, kalium vita ini sangat membantu untuk masa pertumbuhan. Dan kita pakai maplus juga, untuk meningkatkan merangsang pertumbuhan tanaman. Dan yang jelas merangsang pertumbuhan tanaman, merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru dan daun, kelebatan daunnya. Dan sulfat, kita memakai sulfat magnesium seperti itu. Dan tidak lupa lagi kita memakai ambetian. Untuk per 16 liter kita kocorkan 200 batang. Jadi ukuran takarannya 20 mili per batang kita kasih ya. Di sini ada santri yang kita akan melakukan pembelajaran dari mulai perawatan pertama sampai nanti akhir, agar santri-santri PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam ini dia juga bisa untuk berkembang seperti orang-orang lain. Contoh nanti menjadi pembisnis milenial seperti itu. Coba lakukan. Ini praktek sudah beberapa kali kita, walaupun dia sudah bisa, tapi kita tetap pantau seperti itu. Yuk lakukan. Kita magnesium kita menggunakan 2 sendok. Dosis tidak perlu tinggi-tinggi dulu karena emang ini masa-masa pertumbuhan awal dia untuk mengasih nutrisi. Nah, maplus ini kita kasih 2 sendok. Sebenarnya maplus ini di usia 21 hari karena di sini kita banyaknya stres tanaman sehingga kita harus memakai di usia 7 hari. Cuman kita dosisnya kita rendahin seperti itu. Kalium vita ini kita memakai 2 sendok seperti biasanya. Di setiap daerah jenis barangnya berbeda-beda. Kalau ambetian kita kasih 20 mili seperti itu. Walaupun bisa tetap kita dampingin selalu. Gimana caranya untuk ini yang benar dan gimana caranya untuk melakukan sesuatu yang benar harus kita dampingi. Karena kalau tidak didampingi mereka nanti merasa bisa sehingga lalai. Di situ kita tidak butuh untuk cepat, gerak cepat, cuman yang saya ajarin di sini yang paling terutama dia paham dulu tentang keinginan apa sih tanaman ini, makanan apa yang dia butuhkan, seperti itu, penyakit apa yang harus dituntaskan, seperti itu. Ayo kasih air lagi. Jadi untuk 16 liter tidak boleh terlalu over untuk masa-masa pemberian pertama awal nutrisi. Ketika kita memakai nutrisi ini terlalu
terlalu banyak, ibaratnya overdosisnya banyak, nanti nggak subur, malah stres, bisa menjadi stres, menyebabkan ya kematian, busuk dan yang lain-lainnya. Dalamnya aduk lagi. Oke, di sini kami dapat arahan dari Pak D kami, yaitu Pak Denopi, untuk mengaduk semua yang ada, hasil yang ditaruh, vitamin-vitaminnya atau pupuk-pupuknya digabung dan diaduk. Kalau tidak diaduk nanti dia bergumpal, kalau diaduk nutrisinya bergabung semua, dan untuk tanaman cabenya akan agar menjadi yang lebih baik dan lebih kokoh dan buahnya makin lebat. Dan di sini ada 2 santri, ini tadi Ananda bilang ini udah melakukan dari tadi, dia dari pagi, kita udah arahkan dari pagi. Dan di sini memang kita membuat dokumentasi ini agar kelak pembelajaran mereka itu tahu sebagaimana mereka ini belajar perintis itu seperti apa, jadinya tahu kegunaannya, keunggulannya, dan cara-cara untuk mengantisipasi sebuah penyakit itu seperti gimana. Mereka tinggal membuka video yang sudah akan di-share nanti di YouTube Tradisi Berguru Channel. Kelak mereka akan selalu ingat, oh iya, saya belajar dulu ketika saya melakukan ada masalah di lapangan, saya harus begini, saya harus begini. Jadi mereka ini secara tidak langsung kita gembleng untuk emang tahu penyakit dan semua dasar-dasaran apa yang dibutuhkan di dunia cabai seperti itu. Nggak hanya dunia cabai aja, tapi dunia yang lainnya juga seperti jagung, melon, semangka, dan yang lain-lainnya. Cuman ini kita ajarin dulu untuk paham dulu, mengerti dulu di dunia cabai. Ketika udah mengerti, paham di dunia cabai, kita merambah ke lainnya. Entah itu nanti di semangka, entah itu di melon, entah itu di kelapa, entah itu di jagung, atau di tanaman gantung yang lainnya, yang sifatnya yang paling sulit-sulit seperti itu. Oke, lakukan sesuai arahan yang kita lakukan, yang sesuai arahan yang kita setiap kali kita berikan di nutrisi-nutrisi cabai seperti bagaimana yang sudah diajarkan. Ya. Ya. Dan kita usahakan untuk cara perawatan ini kita tidak boleh mengenai daunnya ya, tidak mengenai daunnya, kita lebih menuju ke nutrisi akar dan yang lain-lainnya. Kalau ketika mengenai daunnya nanti takutnya dosis itu terlalu tinggi sehingga membuat kebakaran, bakar daun seperti gosong dan yang lain-lainnya. Dan anak-anak ini sudah paham gimana caranya untuk melarutkan nutrisi langsung ke tanaman langsungnya. Nah seperti itu. Ini aktif, selalu kita bimbing, kita pantau terus, walaupun mereka udah bisa, cuman kita pantau terus. Saya yakin mereka bisa, cuman kita pantau terus, karena saya ingin mereka sampai finish, bahasanya sampai finish, mereka paham, benar-benar paham di dunia cabai, nanti merambah di dunia yang lainnya yang agak ekstrim-ekstrim lagi ya, seperti itu. Oh iya, di sini kapasitas kapasitas tanaman ini panjang 50 meter, lebar 50 meter. Kita jarak tanam itu 60-70 cm.
dan lebar bedengan itu 1 meter ya, panjangnya bedengan ini 50 meter. Kita menghabiskan bibit itu kurang lebih 5.000 batang. Dan kebetulan karena ini emang faktor cuacanya sangat ekstrim banget, menurut kita panas hujan ketika kita mulai melakukan penyemprotan seperti itu langsung turun hujan, nanti tiba-tiba langsung panas seperti itu. Cuaca emang tidak menentu banget, makanya kita mengantisipasi banget untuk tanaman cabai ini, sehingga biar apa ya, walaupun cuaca ekstrim kita bisa memaksimalkan cabai ini tersebut. Cuman kendalanya cuman satu, banyaknya yang mati karena mereka mau tumbuh, ketika mereka mau tumbuh langsung kehajat, dan lembabnya tanah terlalu tinggi juga. Makanya kita selalu memberikan nutrisi di usia 7 hari ini. Biasanya kita kalau emang tanaman normal itu umur 4 hari kita udah kasih nutrisi, langsung kita suntik, walaupun dosisnya itu sedikit-sedikit, entah 1 sendok entah berapa itu kita kasih, karena ini cuacanya ekstrim, kita nggak berani untuk melakukan itu. Dan pH-nya pun juga kita udah cek, pH-nya juga udah stabil, alhamdulillah pH tanahnya udah stabil. Dan tinggal pembenahan tanahnya, kita pembenahan tanah itu kita lakukan setiap 3 hari sekali, kita lakukan terus. Karena apa, sebaik-baiknya kita membuat dasaran ini, pembenahan tanah, pengolahan tanah kita harus lakukan walaupun kita suntik. Setiap media-media itu kita tersendiri dan ada paknya sendiri-sendiri. Dan seperti ini contoh cabenya. Karena kita melakukan ini ya alhamdulillah, tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh dan ada sedikit penyakit ya, ada sedikit penyakit karena kita sering kontrol. Penyakitnya kecil-kecil, kalau dengan mata mungkin tidak kelihatan kalau mata min ya, tapi kalau emang mata masih normal pasti kelihatan, secuil pun penyakit pasti kelihatan. Itu nasnya sudah mulai bertumbuh di usia 7 hari. Ini di usia 7 hari seperti ini, di usia 7 hari. Dan kita akan melakukan terus pengecekan tiap harinya, karena cabai itu ibarat bayi yang harus memang dirawat dengan sangat telaten, teliti, dan sabar. Ketika kita melakukan hal 3 itu, insya Allah dia juga akan memberikan warna ke kita juga. Dan sayangi tanaman sesuai kemampuan kita. Jangan melalaikan tanaman kalau ingin sukses, seperti itu. Dan ini nanti ada tim juga yang lainnya, untuk perawatan yang lainnya. Ada tim-tim juga yang lainnya, ada perawatan yang lainnya, seperti itu. Oke, seperti itu. Mereka sudah bisa semuanya, cuman kita pantau. Ketika ada salah sedikit saya tahu, mungkin seperti itu. Ketika ada salah sedikit saya tahu, ada kematian sedikit pun saya tahu. Karena apa, kita selalu melakukan pengecekan rutinitas tiap hari, pagi sore menetralkan sebuah penyakit. Mengantisipasi penyakit yang datang. Apa sih sebuah penyakit yang datang itu, entah layu fusarium dan yang lainnya, trep, tungau, atau kutu kebul. Nah di situ, dan di cuaca yang ekstrim ini ada 3 hal itu, trep, tungau, dan kutu kebul itu yang sangat menjalar di sini. Di setiap daerah penyakit itu berbeda-beda ya, di setiap daerah itu penyakit berbeda-beda. Dan yang kita takutin kan keriting nantinya, dan layu fusarium itu ketika tiba-tiba nanti mati, tiba-tiba mati. Dan sulamnya ini banyak banget, dari 5.000 penanaman ini ya, karena cuacanya ekstrim ini bisa menghabiskan 1.000 lebih gitu. Baru kali ini ya kita, karena emang cuaca emang sangat ekstrim, nggak tahu cuaca ini. Nah, ini udah mendung lagi nih, udah mendung lagi, nanti tiba-tiba panas, mendung tiba-tiba panas. Nah sehingga membuat tanaman itu tidak stabil, sehingga akar itu dia mau makan nutrisi itu belum sempat gitu, seperti itu. Belum sempat udah keguyur hujan, jadi larut langsung. Jadi kita antisipasi sekarang seperti itu. Oke, terima kasih, ikutin terus kita tentang dunia percapaian. Mungkin masih ada sedikit banyaknya yang kurang, jangan lupa
selalu kritik kita, selalu beri kita nasihat, pandangan-pandangan untuk yang kedepannya agar kita juga ingin lebih baik lagi seperti itu. Dan jangan lupa bagikan terus pengalaman kita, like, share, dan subscribe di YouTube kita Tradisi Bergunung Channel. Dan kita selalu didampingi oleh pimpinan kita, Pak Ustadz Taufik bin Wahid Yasin. Dan di sini beliau selalu memberikan arahan sama kita. Di sini beliau selalu memberi arahan sama kita, selalu mengarahkan bagaimana cara kerja dengan baik, bagaimana cara kerja dengan konsisten, seperti itu. Beliau selalu mendampingi kita. Dia selalu mendampingi kita, selalu mengarahkan kita, dan selalu membuat program. Dan kesukaan beliau itu di sini, di alat kita digital farming. Dan di sini, kalau ini tempat kita kasih bu, nah beliau selalu di sini. Beliau selalu di sini, selalu duduk di sini karena pemikirannya jernih katanya, gitu. Karena pemikiran jernih dan hempasan angin itu sangat-sangat netral. Polusinya itu sangat bagus. Beda kayak di perkotaan. Kalau di perkotaan polusi udara itu bisa dikategorikan 80% buruk karena banyaknya kendaraan yang melalui lalang. Kalau di sini dari laut langsung menimpa, sehingga itu sangat-sangatlah bagus untuk nafas kita. Dan beliau sering kali olahraga di sini, olahraga pikiran maksudnya, olahraga pikiran karena beliau suka alam, seperti itu. Ketika orang suka alam, yakin akan sukses. Terima kasih, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.